Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan ya pembahasan kita tentang asam dan basa. Kali ini akan kita pelajari tentang menghitung derajat keasaman atau pH. Nah, pH ini kalian sudah dari awal sudah saya kenalkan. Oh, indikator asam dan basa itu mengukur pH. Kita ada yang mengukur pH, lalu kalau asam pH-nya berapa, basa pH-nya berapa gitu ya. Kita udah sama-sama tahu. Nah, tapi apa sih pH itu? pH ini adalah suatu parameter yang menunjukkan tingkat keasaman suatu larutan. Ya, secara universal disebutnya dengan pH gitu. Nanti di belakang kalian akan lihat gitu. Terus kalau tingkat kebasaan disebutnya apa, Bu? Gitu. Ya. Nah, ini nih pokoknya kalau semuanya nih tentang asam dan basa secara universal dinilai dengan nilai pH-nya. Berapa nilai pH-nya gitu ya. Range pH seperti yang sudah kita bahas dari awal ya. Untuk larutan asam pH-nya kurang dari 7, larutan netral itu 7, tepat ya 7,00. Lalu kalau larutan basa itu punya pH di atas 7. Nah, lalu bagaimana nih kita bisa tahu ya? Ini kan nilai pH, kalian sudah hafal yang itu. Nah, ternyata ini ada nilai pH dan pOH gitu. Jadi tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan itu bergantung pada konsentrasi ion H+ atau ion OH- di dalam suatu larutan. Ya, ini sesuai dengan asamnya Arrhenius, teori asam basa Arrhenius ya. Yang dilihat di sini masih nilai konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- di dalam suatu larutan. Tuh. Nah, nilai pH, benar-benar nih konsep pH ini diusulkan oleh Sorensen. Kenapa Sorensen gitu? Karena konsentrasi ion H+-nya itu kecil banget gitu. Jadi kalau kita mengukur ini berapa nih berapa konsentrasi ion H+-nya gitu kan. Karena pH sendiri di sini ya, ini kepanjangan adalah power of hydrogen. Di sini power of hydrogen ya, berarti berapa sih kekuatan si hidrogennya gitu. Nah, sedangkan konsentrasi ion H+-nya itu kecil banget gitu. Jadi Sorensen mengusulkan konsep pH atau pOH. Ya, dengan nilai pH ya, rumus pH ini adalah min log konsentrasi H+ dan rumus pOH adalah min log konsentrasi OH-. Ya, ini dua rumus yang harus kalian hafal ya. Lama-lama kalian akan hafal gitu. Karena sebenarnya nilai pH yaitu rumusnya cuma satu, cuma min log konsentrasi H+, tapi nanti yang akan membedakan adalah berapa sih konsentrasi H+-nya. Bagaimana cara kita menghitung konsentrasi H+-nya gitu. Nanti akan berbeda seperti yang udah saya sampaikan ya. Di semester ini kita akan membahas 3 bab yang membahas tentang asam basa. Ada ini nih teori asam basa lagi kita pelajari, lalu selanjutnya adalah hidrolisis dan larutan buffer. Itu semua akan menghitung pH dari suatu larutan. Tapi bagaimana menghitung pH-nya itu yang membedakan adalah bagaimana kita mencari konsentrasi H+. Ya. Tapi untuk rumus pH ini tetap mau di larutan apapun ini rumusnya adalah min log konsentrasi H+, dan untuk pOH ini min log konsentrasi OH-. Sudah jelas ya secara umum nih pH ini untuk asam, pOH untuk basa. Tapi nilai sebagai larutan basa juga bisa kita cari berapa sih nilai pH-nya gitu. Masa iya pH itu hanya berlaku untuk asam, kan enggak. Tadi toh pembagiannya pH di bawah 7 itu asam, pas 7 itu netral, dan di atas 7 sifatnya adalah basa. Oke, sebelum kita masuk ke hubungan ini ya, ada hubungan pH dan pOH nih. Makanya dari sini kita bisa tahu bagaimana cara menghitungnya gitu. Kalau kita ngukur basa kan adanya konsentrasi OH-, gimana cara kita ngitung pH-nya? Ini seperti ini, rumusnya simpel ya. Jadi pH ditambah pOH sama dengan 14 gitu. Berarti kalau diketahui pOH ya, nilai pH sama dengan 14 min pOH. Atau begitu juga dengan kebalikannya, pOH sama dengan 14 min pH. Begitu aja. Ya, ini di sini intinya pH plus pOH sama dengan 14. Jadi nanti kalau kalian ditanya berapa pH basa, berarti kalian hitung dulu pOH-nya, baru menggunakan rumus ini kita cari pH-nya. Ya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Ini kita pakai kesetimbangan air karena menurut Arrhenius itu asam dan basa dilihatnya adalah ketika dia dilarutkan dalam air, apakah terbentuk ion H+ atau ion OH-. Nah, sebenarnya air sendiri, kalian bisa lihat sini ada reaksi ionisasi air ya. Ini air nih H2O terionisasi menjadi H+ ditambah OH-. Ya, kalian bisa lihat di sini H+ ditambah OH-. Berarti di dalam air ada ion H+, ada ion OH-. Nah, lalu terus bagaimana tuh dengan definisi asam dan basa menurut Arrhenius? Nah, yang kita lihat adalah mana yang lebih dominan, mana yang lebih besar. Apakah lebih besar konsentrasi H+-nya atau konsentrasi OH-nya? Itu tergantung dari tergantung dari zat yang terlarut di dalam airnya. Apakah si zat terlarut itu lebih banyak mengandung H+ atau lebih banyak mengandung OH-. Tuh ya. Nih, sebenarnya kalau di dalam air tuh ada dua-duanya sama gitu, antara H+ dan OH- ini sama karena satu H+ ditambah satu OH-. Berarti mol H+ dan mol OH- ini sama. Ya, kalau pakai rumus kesetimbangan nih, kalau kalian harusnya masih ingat ya di semester lalu kita bahas, itu nilai tetapan kesetimbangannya adalah konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi OH- per konsentrasi H2O. Nah, tapi air murni memiliki konsentrasi yang tetap. Kenapa? Karena di sini fasenya adalah liquid, maka nilai KW atau nilai konstanta kesetimbangan tetapan kesetimbangan air, W-nya ini water ya, itu hanya konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi OH-. Ya. Nah, dari situ berarti kita bisa dapatkan nih pada suhu 25 derajat Celcius atau suhu ruang, ya nilai KW-nya itu adalah 10 pangkat min 14. Nah, ini sudah tetapan ya, ini sudah hasil penelitian ilmuwan-ilmuwan ya, kita tinggal pakai aja. Ternyata diketahui kalau dalam suhu ruang itu, suhu ruang yang normal ya 25 derajat Celcius, nilai KW sama dengan 10 pangkat min 14 atau konstanta kesetimbangan air itu 10 pangkat min 14, di mana PKW sama dengan 14. Ya, sama kayak pH sama kayak POH, ini ada PKW, ini 14 ya, tadi ya min log konsentrasi. Nah, maka dalam air murni ketika konsentrasi ion H+ sama dengan ion OH-, maka konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 7. Nah, dari situ kita bisa dapatkan maka pH air murni sama dengan 7. Di sini ya. Jadi kalau pH air murni pasti 7. Kenapa? Kita dapat dari sini nilai PKW. Nah, jadi kalau dalam soal nih nanti kalian ditanya nih, misal kalau dalam soal tidak diketahui nilai KW, berarti yang kita pakai adalah 10 pangkat min 14 atau PKW-nya 14. Tapi kalau dalam soal diketahui misalnya dalam suhu sekian nilai KW sama dengan 10 pangkat min 16. Nah, itu berarti nilai KW-nya yang dipakai jangan yang ini. Maka konsentrasi H+ dan OH- dalam air murninya tidak segitu. Tidak 10 pangkat min 7. Gitu. Oke. Ini kita nanti akan mulai bahas ya tentang bagaimana sih pengaruh asam dan basa terhadap kesetimbangan air gitu. Nah, dari sini juga kita bisa dapatkan mana yang asam lemah, basa lemah, mana yang asam kuat, mana yang basa kuat. Ya, tergantung dari berapa banyak konsentrasi H+ yang terlarut di dalam air dan berapa banyak konsentrasi OH- yang terlarut di dalam air gitu. Semakin besar konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- yang ada, yang terbentuk, itu akan semakin kuat asam dan basanya. Tapi semakin sedikit berarti akan semakin lemah. Nanti itu ada kaitannya juga dengan nilai alfa atau derajat keasaman. Derajat ionisasi. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya ya untuk bagaimana menghitung pH dari asam kuat dan basa kuat. Saya tutup dulu, nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.